kita masih yang berbicara dua nasihat. Yahya bin Mu'ad berkata bahwa tidaklah bermaksiat kepada Allah orang yang karim. Dan juga tidaklah mengutamakan dunia atas akhirat orang yang hakim. Orang yang hakim adalah orang yang bijaksana. Ada istilah alim, berilmu, hakim, yaitu bijak. Biasanya orang yang berilmu, ya, jika tidak bijak, dia akan membuat hukum itu, hukum agama susah untuk orang lain, tapi mudah bagi dia. Tapi orang hakim sebaliknya, orang tapi tidak untuk diri sendiri. Tidaklah bermaksiat orang yang mulia, orang yang mulia hatinya, dan tidaklah orang yang bijaksana mengutamakan dunia atas akhirat. Karena orang-orang yang bijaksana adalah sikap yang timbul dari akhlak al-karimah, yaitu bijaksana. Sama dengan ada ungkapan ma akraman nisa illa karimun wa ma ahannahunna illa laimun, gitu. Tidaklah orang yang karim, orang yang mulia, merendahkan wanita, ya, pasti memuliakan. Tidak juga orang yang menghinakan wanita adalah orang yang laim, orang yang tidak mempunyai kemuliaan. Kemuliaan itu ada di dalam hati, sifat-sifat mulia. Orang yang punya kemuliaan ya pasti memuliakan. Jika orang tidak punya kemuliaan, artinya punya sifat-sifat yang hina dalam dirinya, pasti menghina orang lain. Karena orang yang punya itu yang bisa memberi. Ke orang miskin yang bisa memberi. Miskin akhlak, ya bagaimana mau berakhlak kepada orang. Orang yang karim adalah orang yang mempunyai kemuliaan. Artinya orang yang dimuliakan oleh Allah dengan sifat-sifat mulia, ya maka disebut karim. Dan sekaligus dia akan menjadi orang yang hakim, bijaksana. Jadi ini juga dua, karim dan hakim. Kemudian wa anil a'mash. Ya. Siapa A'mash ini? A'mash ini termasuk ulama hadis. Ada kisah tentang A'mash dengan muridnya. Muridnya yaitu Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah itu mengambil hadis dari Imam Al-A'mash. Ya, dia sebagai rawi yang thiqah, yang terpercaya. Namun Imam A'mash ini hanya sebagai penghafal. Jadi ketika lagi ngaji begini, Imam Abu Hanifah duduk di bawah. Ya, Imam A'mash sedang menceritakan hadis. Datanglah satu rombongan untuk meminta sebuah fatwa, meminta fatwa kepada Imam A'mash. Dikatakanlah, ya, ditanya masalahnya begini, apa hukumnya? Imam A'mash terdiam lama. Aku tak tahu. Tidak dapat aku menjawabnya. Karena tidak ada dalam hadis. Ya. Artinya kasus hukum
yang diutarakan itu secara tekstual, secara mantuk tidak ada. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya kepada muridnya, adakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaan ini? Barangkali kamu pernah mendengar hadis lain selain dari aku yang aku tidak tahu. Ya. Sebagai adab mereka diam. Maka kata Imam Ahmad, anta ya Nu'man. Itu Nu'man itu Imam Abu Hanifah. Saya boleh menjawabnya wahai guru? Ya boleh. Dijawablah oleh Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Dijawab selesai. Kata Imam Ahmad, istafattu ya Nu'man, katanya. Artinya saya banyak belajar dari kamu, katanya. Dari mana kamu dapatkan jawaban itu? Maka kata Imam Abu Hanifah, dari hadis yang guru riwayatkan kepada saya, cuman bukan mantuk tapi mafhum. Itu kisah yang sering disebut-sebut oleh ulama hadis, ya, tentang kisah salah satu imam 4. Ya, karena Imam Ahmad ini termasuk ulama yang hidup di akhir abad pertama Hijriah dan wafat pertengahan abad kedua Hijriah. Sebetulnya nama beliau adalah Sulaiman ibn Mahran al-Asadi dari Bani Asad. Beliau mengatakan, man kana ra'su maluhu at-taqwa kanatil alsinatu an wasfi ribhi dini, wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusranu dini. An wasfi khusrani dini. Ini juga 2. Kata beliau, barang siapa yang modalnya takwa, memiliki takwa sebagai modal hidup, maka lidahnya tidak dapat mengatakan, menceritakan tentang keuntungan agamanya. Orang jika punya modal takwa, banyak sekali keuntungannya, ya, dalam hidup beragama ini. Ya, orang takwa melakukan sesuatu selalu pahalanya berlipat ganda. Gitu. Jadi kallatil alsinah itu artinya lidahnya tidak dapat menceritakan, mengatakan tentang keuntungan agamanya. Sebaliknya, orang yang modalnya harta, nggak punya ilmu, yang nggak punya ketakwaan, tapi yang punya harta aja, pun lidahnya tidak dapat menghitung kerugian agamanya, tidak dapat menceritakan, menggambarkan kerugian agamanya. Karena ilmu itu di atas harta dan nasab, ya. Ulama memberikan urutan al-adab fauqal ilmi, yang lebih tinggi dari ilmu adalah adab, akhlak. Wal ilmu fauqan nasab, ya. Tetapi di atas ilmu, di atas nasab ilmu, adab, ilmu, nasab. Orang yang bernasab mesti menghormati orang yang berilmu. Wal mal wan nasab fauqal mal. Orang yang berketurunan di atas harta. Apalagi harta kepada ilmu, ya, jauh. Itu sebab janganlah orang yang berharta merendahkan orang yang berilmu, ya. Karena
ilmu itu kan jalan untuk bertakwa, dan ketakwaan itu ya yang memberikan keuntungan dalam agamanya. Dia berbuat apa saja mempunyai pahala yang besar. Tapi kalau hidup itu ngandelin harta doang, dan banyak kerugiannya. Wa an Sufyan ats-Tsauri, ini pun Sufyan ats-Tsauri ini lebih awal lagi. Dia termasuk tabi'in. Dia termasuk guru daripada Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i berguru kepada Sufyan Tsauri Ibn Uyainah ya, di Mekah. Bahkan Imam Sufyan Tsauri ini banyak pikiran, pendapat-pendapatnya tentang fikih sebagai mazhab, yang sebagian pendapatnya masih bisa kita pakai. Cuman karena kecil, tidak semua masalah hukum yang terbukukan yang sudah disepakati oleh ulama ya imam 4, padahal banyak selain imam 4, termasuk imam-imam sebelum imam 4 masih bisa kita pakai dalam kitab-kitab fikih kita baca, seperti Imam At-Tusi, Imam Sufyan ats-Tsauri ya, Imam Ibn Uyainah ya, dan imam-imam lain. Bahkan Imam Sufyan ats-Tsauri ini beliau wafat masih di penghujung abad pertama, tahun 90-an Hijriah ya, antara 96 97 ya, di antara skip itu, karena Imam Syafi'i pun belajar ya kepada beliau ya dalam bidang hadis fikih, karena pada masa itu para ahli hadis itu sudah mulai membukukan, menyusun hadis, meskipun tidak dibukukan dalam pikiran mereka, sudah berpikir untuk menyusun berdasarkan anjuran ketika itu kan tahun 60-an Hijriah itu kan dianjurkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, bersama Imam Az-Zuhri, Imam Ibn Hazm, Imam ya, pada mula-mula menyusun ilmu fiqih. Beliau berkata, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin anil kibri fa innahu la yurja ghufranuha lianna ma'siyata iblis kana asluha minal kibir wa zillata adam alaihi salam kana asluha min asyahwah. Dari perkataan inilah orang sufi itu mengatakan bahwa nafsu manusia itu ada dua. Nafsu ada dua, disebut nafsu syahwat dan nafsu ghadab ya, nafsu syahwat, nafsu marah ya. Nafsu itu sifat yang dipandang oleh agama, oleh syariat buruk ya. Sebetulnya bukan buruk, hanya ketika berbicara tentang pelaksanaan agama, bahwa agama itu hanya dapat dilaksanakan dengan sifat rohani, bukan sifat jasad. Ketika membicarakan itu, orang yang tidak mempunyai sifat rohani maka tidak mempunyai sifat baik. Nah, untuk menjadi lawan baik maka dikatakan buruk. Artinya manusia yang sempurna, dia diciptakan sebagai manusia untuk memperoleh, mencapai
sifat-sifat mulia. Sifat-sifat mulia itu yang tumbuh dari rohani. Jika gagal, berarti dia masih dengan sifat jasmaninya. Dan sifat jasmani ini berarti dia tidak mencapai kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Karena jasmani ini adalah binatang, hayawan maksudnya. Nah, tubuh manusia itu diciptakan dari alam semesta. Bismillah. Ini jasad manusia, bahan ciptaannya ya alam semesta ini. Nah, maka yang paling ya, manusia diciptakan fisiknya, tubuhnya, napasnya itu bahannya adalah binatang. Maka dikatakan manusia ini mikrokosmos, alam kecil. Mereka menyebutnya dalam bahasa Arab mukhtasarul alam, ringkasan. Ya, mikro, kecil, alam kecil. Artinya di dalam diri kita ini, tubuh kita mempunyai sifat semua binatang. Semua lengkap. Kita ini luar biasa, Masya Allah. Ya. Ini binatang yang paripurna gitu lah. Ya. Maka itu dunia ini kita yang ngatur. Wong kita punya potensi apa saja. Ya, punya potensi apa saja. Itulah mulianya manusia, mulai fisiknya. Ini ciptaan yang mulia, ini bukan sesuatu yang keliru loh. Ini di Al-Quran lihat, lalat aja ya mulia itu, apalagi kita. Nah, maka jasad ini disebut nafs, diri. Nah, jasad ini punya dua arti. Arti diri, arti yang kita kenal dengan nafsu, sifat-sifat. Kalau diri kan bendanya, zat. Lalu juga sifat-sifat. Nanti bedanya untuk membedakan mana diri, mana sifat, itu di jamaknya nanti. Apabila nufus sering dipakai untuk menyebut sifatnya, yaitu nafsu. Tapi kalau anfus sering dipakai untuk melihat dirinya. Seperti ku anfusakum, jagalah diri. Ya. Nah, ini nafsu itu berarti sifat yang tumbuh dari fisik ini. Ya. Nah, nafsu ini yang tumbuh dari sifat fisik sering disebut ya, tobiah itu boleh diartikan alam semesta, boleh diartikan apa? Natural apa? Nalam. Ya. Tobiah ini kan alam. Kita kan barang ringkasan alam. Gitu. Maka kita mempunyai sifat itu lengkap. Nah, karena sifat itu binatang itu ada dua kelompok. Pertama sabuiyah, buas. Kedua binatang hayawaniyah, binatang ternak. Yang buas ini yang mencakar, menggigit, yang seperti harimau, ular, termasuk buaya, Pak. Makanya laki-laki dibilang, wah buaya nih. Ya itu memang kita punya sifat buaya. Kita bisa jadi buaya darat, buaya laut, buaya udara, bisa. Ya. Itu binatang buas. Nah, ini hayawan ini binatang ternak. Makan, tidur, minum, kawin. Kan kita kawin kita. Minum, makan, ini juga sama. Nyakar, makan. Ratusan manusia, Pak. Makannya, ngebunuhnya apa? Wah, ada dimutilasi. Nggak ada binatang mutilasi. Manusia mutilasi. Karena kapasitas sabuiyahnya, bahasa Jawanya sato galak, full gitu. Ya. Kalau harimau doang, ular doang buat dia. Kita mah ada semua. Mulagu apa ada di kita.
Makanya, nah ini namanya orang sufi membuat lambangnya ini sifat godobiyah, ini sifat sahwaniyah. Keluar dari sini takabur, ke hasad, dan sifatnya fatak, membunuh, kotel, dan sifat-sifat yang suka melihat orang jatuh, orang kalah. Itu memang sifat kita. Secara hakikat sifat itu ada sebetulnya untuk melindungi diri agar tidak ada yang menyakiti, karena tidak ada yang melindungi kita kecuali kita. Dan sifatnya. Nah kalau ini syahwat, ya, makan, minum, tidur, ngomong, bergaul, itu syahwat. Agama yang diperintahkan oleh Allah tidak dapat dikerjakan oleh badan ini, tidak. Agama itu hanya bisa dikerjakan oleh ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad kita. Nah, ruh yang memiliki sifat-sifat mulia, yang hakim, yang karim, ya, yang sabirin, yang syakirin, khadi'in, ya, mutawakkilin, zahidin, itu semua nama untuk ruh. Dan dialah yang mampu menjalankan perintah agama. Namun karena ruh ini dibungkus jasad, maka agama itu yang diperintahkan oleh Allah pada amal fisik, sholat, puasa, zakat, haji, dan seluruh kehidupan. Nah, maka orang sufi itu sebelum dia memiliki sifat roh, sifat-sifat mulia rohani ini, maka disuruh melakukan ibadah ini dengan fisiknya karena Allah. Jika karena Allah, maka Allah akan berikan sifat-sifat mulia kepada rohaninya. Jika sudah memiliki sempurna, pada gilirannya dia akan ringan, mudah, nyaman untuk menjalankan perintah Allah. Kalau belum, bawaannya berat aja. Karena yang mikul hanya fisik, dan itu disebut nafsu. Ya, orang sedang enak-enak tidur subuh-subuh, suruh sembahyang, lah susah itu badan, ngangkatnya susah. Tapi kalau ruhnya hidup, bangun, meskipun dia baru tidur kayak, ya. Nah ini kita kalau baru tidur mah udah selesai, udah wafat udah kan. Udah lama gua tidur, padahal baru setengah jam. Itu ruh. Nah, ulama memberikan memberitahu kepada kita tentang pengalaman mereka, ya, berkaitan nafsu manusia ini. Nah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau di dalam tasawuf memang dibahas tuntas tentang perkara ini, sehingga bagaimana mengalahkan sifat-sifat nafsu itu dan, ya, menghidupkan, menumbuhkan, mendapatkan sifat-sifat rohani sehingga dominan hidupnya. Maka disebut orang yang hidup dengan seluruh sifat kesempurnaan rohani disebut Rabbani. Jika berkaitan dengan ibadah, Rabbani. Jika berkaitan dengan kehidupan manusia disebut insani atau al-insanul kamil. Kan kita udah orang, begitu lagi marah, pakai ada yang ngatain kamu tidak mempunyai peri kemanusiaan, kurang manusia. Karena miskin rohani yang ada, yaitu sifat binatang buas, kan bukan manusia namanya itu.
Jadi peri kebinatangan gitu, bukan peri kemanusiaan. Taib, yang ini kata Imam Sufyan, setiap maksiat yang timbul dari syahwat itu bisa diharapkan ampunannya, mendapat ampunan dari Allah. Tetapi maksiat yang keluar dari takabur, dari ghadab, dari sifat kebuasan, itu susah untuk diharapkan mendapat ampunannya. Contoh soalnya yaitu maksiat iblis asalnya dari sombong. Sedangkan ketergelinciran Nabi Adam alaihissalam asalnya dari syahwat. Nabi Adam dilarang minum kata khuldi, karena buah itu adalah buah keabadian. Artinya kalau makan itu maka akan menjadi orang yang abadi. Arti abadi itu kagak turun ke bumi, ada di surga aja, itu abadi ya. Kalau di dunia nggak ada pel abadi itu. Biar di film ada katanya pel abadi dari Cina ya, itu nggak ada gitu. Abadi itu hanya di akhirat. Maksudnya abadi katanya nggak tua-tua gitu ya. Nabi Adam diperintah untuk dilarang jangan makan. Yang dilarang tentang makan lagi. Kan makan sifat sabu'iyah gitu. Nah maka susah untuk dimaafkan. Dan ulama-ulama sufi mengatakan, kalau saya dipilih dua orang, yang ini maksiat mulu, minum ya, mabok, wadon, yang ini kayak berilmu ya, kelihatannya soleh tapi sombong, kata orang sufi saya milih ini gampang dididik, kalau ini susah gitu. Karena ada kesamaan dengan watak iblis ya, takabur, sombong. Kalau syahwat memang dekat dengan watak tanah, watak ya, hayawan. Bukan sekedar itu, sifat-sifat sombong itu adalah sifat yang sebenarnya asalnya dari sifat rububiyah. Maka kata Allah dalam hadis kursinya, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Sifat sombong dan tinggi itu adalah sifat Tuhan, kata Allah. Dengan membuat satu kinaya ridai artinya selendangku dan bajuku. Izar artinya baju. Sarung lah artinya baju. Kayak pakaian ikhram, yang satu izar, yang satu rida. Artinya pakaian Tuhan, sifat Tuhan. Barang siapa yang menanggalkan sifat ini dariku, artinya dia memiliki sifat itu, maka sayalah yang akan menghancurkannya. Itu. Maka di dalam tasawuf ada dua metode untuk tazkiyatun nafas. Yang pertama mujahadatun nafas, yang kedua suhbah, yakni al-khidmah. Nah, suhbah khidmah itu menghancurkan sifat takabur. Adapun mujahadah itu ya, mendidik sifat
nafsu. Maka ulama sufi dulu ada fenomena, kalau si guru itu melihat murid ini punya sifat sombongnya masih ada, itu sering dihinakan oleh gurunya. Ya. Kalau Imam Abdul Qadir Al-Jilani terkadang memanggil sifat orang itu di antara dua nafsu ini dengan sifat binatangnya. Misalnya dia panggil orang muridnya yang punya sifat sabuiyah, kalb, anjing gitu. Kalau yang nafsunya gede, khinzir, babi. Anta khinzir, kamu babi katanya. Ya, yang bukan murabi dan bukan muridnya nggak boleh itu, karena ada etika umum. Ini kan ada etika khusus. Adab itu ada adab am, ada adab khas. Ada media untuk tarbiyah, tidak bisa pakai umum. Nah kalau pakai umum, oh anjing, babi, bisa diplentongin orang. Nah di sana ada sasaran yang untuk dicapai, ada pendidikan di situ, dan itu tidak senantiasa. Ya, dalam kitab-kitab tasawuf ada ulama seperti Imam Ismail Al-Harawi, dia sering menyebut sifat-sifat antara dua ini, dia sebut nama-nama binatang yang memiliki sifat-sifat dua ini. Gitu. Baik. Karena takabur karena maksiat Sidna Adam dari syahwat, makan, turun ke bumi. Gitu. Meskipun ada satu buku tentang Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Syekh Abdullah At-Tusturi, beliau ulama abad kedua. Bahkan itu termasuk buku yang pertama tentang Qisasul Anbiya, tetapi kisahnya lebih, kalau orang akademis menyebutnya lebih cenderung kepada falsafah kata mereka, padahal bukan. Ya. Dia lebih menuliskan kisah hikmah dari perjalanan para nabi, bukan falsafah tapi hikmahnya. Gitu. Pelajaran dari perilaku para nabi maka ditulis. Gitu. Hikmah-hikmahnya diuraikan mengikuti perjalanan para nabi. Kita terus ini. Wa min ba'dis wa an ba'diz zuhad. Ya, ini dari sebagian ulama zuhud mengatakan man aznaba dzamban wa huwa yudhiku fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Satu, barang siapa yang berbuat satu dosa, ketika melakukannya dia ketawa ketiwi, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan dia menangis. Ya. Sebetulnya dosa itu kalau keluar dari syahwat seperti melanggar perintah, pelanggarannya berupa syahwat. Ya. Pelanggarannya berupa syahwat. Dan dia berbuat dosa. Itu sebenarnya dosa itu diciptakan oleh Allah untuk ditaubati. Ya. Secara hukum diceritakan dengan jelas hukumnya sebagai petunjuk akal, tapi secara hakikat untuk ditaubati. Orang Allah mempunyai sifat maha menerima taubat itu banyak banget. Ada Ghafir, ada Ghafur, ada Ghafar. Untuk sifat gufron aja itu sampai 3 namanya. Ghafir untuk dosa kecil. Ya. Kalau Ghafar
untuk dosa besar yang tidak disengaja. Kalau Ghafur, dosa besar disengaja berulang-ulang, masih diampun. Ya. Kalau Ghafir yang orang berdosa ya dalam keadaan khilaf, kalau kata kita mah, ya Ghafir. Memang untuk diampun. Orang yang melakukan satu dosa dia dalam keadaan tertawa, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Wa man ata'a Allah wa huwa yabki, dan orang yang taat kepada Allah dia selalu menangis, maka Allah nanti yudkhiluhul jannata wa huwa yudhik. Yadhaq. Ya, wa huwa yadhaq. Ya, bukan yudhik, yadhaq. Dan dia tertawa, maka dia dimasukkan oleh Allah ke surga dalam keadaan ketawa. Wa an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang yang bijak, la tahqiru adz-dzunuba as-sighara fa innaha tansha'ib minha dzunubul kibar. Janganlah engkau hinakan, memandang hina, memandang rendah, meremehkan dosa-dosa kecil, karena dari dosa kecil itulah tumbuh dosa-dosa besar. Nah, dari perkataan ini itu sesuai dengan Nabi, hadis Nabi di bawah, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Hadis ini ya dhaif ya. Dan yang menghimpunkan hadis-hadis ini seperti Imam Sayuti dalam ya, atau Imam Bukhari juga menghimpun, tapi dalam dalam hadis-hadis dhaif. Tapi bukan masalah dhaif, orang sufi telah tahaqqaq, telah melakukan, artinya telah tajribah, telah melewati masa mengamalkan agama ini ya, dengan sehingga mencapai ma'rifat, syuhud ya, sehingga mereka punya pengalaman yang konkret yang disebut tahqiq, tahaqquk ya, untuk menceritakan hakikat syariah, hakikat agama. Dan hadis ini sering dipakai ya, dalam buku-buku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika berbicara tentang dosa ya, beliau tidak lupa membawa-bawa hadis ini. La saghirata, tidak jadi kecil dosa itu meskipun kecil, ma'al israr, jika dilakukannya ya dengan israr. Israr bahasa letterleknya adalah kukuh, musir. Kukuh kelihatannya, kalau kukuh kan artinya kukuh masih melakukan dosa baik, tetapi mereka memahaminya bukan berarti dosa itu diulang lagi, bukan. Tetapi dia merasa dosa itu kecil dan tidak merasa dosa. Allah ini mah kecil, cuman ngelirikin perempuan doang, ntar istighfar hilang, kalau jadi kecil tuh. Jadi gede itu, nyepelein. Nah, tiba nyolek doang, wudu juga hilang, nggak jadi kecilnya. Karena sebetulnya dosa besar dan kecil itu ditetapkan begitu untuk menetapkan hukumnya. Lah masa nyolong telur di penjara 10 tahun, ya. Korupsi 20 miliar cuma 2 bulan. Lah kan nggak mungkin hukum. Nyolong telur ya paling juga seminggu, nyolong Mercedes 2 tahun dah kan gitu. Jadi itu dosa besar karena konsekuensi hukumnya besar dan dampak kerugiannya juga besar. Tetapi bagi Allah tidak.
Dosa itu nggak ada kecil, nggak ada besar. Orang sufi ketika bicara dosa, nggak ada dosa besar menurut dampak hukum dan seperti yang dibicarakan dalam fikih, tidak. Karena dia berdosa kepada yang maha agung, yang maha besar. Kalau memandang remeh, nggak jadi, bahkan nggak diampuni. Tetapi kalau dia merasa itu dosa dan dia mohon ampun, hilang udah. Memang dosa itu diciptakan untuk diampuni. Sampai Allah mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin. Pakai tawabin lagi. Ya, tawabin itu adalah isim mubalaghah dari fa'il, taib jadi tawab, fa'al. Artinya banyak bertobat. Orang banyak bertobat banyak apa? Banyak dosa. Kalau kita artiin sebebas-bebasnya, Allah suka dengan orang yang berdosa. Ya, karena dosa untuk bertobat. Mungkin pikir ketika bicara hukum kelihatannya terhina orang yang berdosa, tapi orang sufi ketika bicara tentang orang yang berdosa itu menjadi objek yang perlu dikasihani dan disayangi. Ya, karena ini mah taklim, kan ngaji. Kalau ini mah tarbiyah, ngedidik. Lain bahasa pendidikan itu. Maka orang yang selalu mengelilingi, yang dekat dengan mereka para sufi itu orang-orang berdosa. Kalau orang ulama fikih nggak mau, dia pengennya dikelilingin sama orang yang udah dianggap, karena teman itu cermin teman. Dan ukuran itu tidak dipakai untuk seorang, untuk para arifin, para sufiin. Ya. La saghirata ma'al israr wala kabirata, dan tidak jadi dosa besar ma'al istighfar kalau kemudian dia istighfar. Ya. Ada ungkapan orang sufi begini, asyhudu la yadhurruhu dzambun, gitu. Orang jika sudah mencapai syuhud, dosa apapun tidak akan apa yadurru itu memudaratkan, membahayakannya. Ya. Ini kan sebuah ungkapan hikmah, ya, bukan sebuah definisi. Ini hikmah, kata-kata yang mengandung makna yang luas. Artinya kita pahami secara yang pendek saja, tidak yang luas-luas. Dosa Allah ciptakan untuk Allah ampuni dan untuk menjadikan taat itu mulia, nikmat. Ya. Itu hikmah. Maka orang sufi menyebut dosa itu hikmah. Kalau taat itu rahmah. Gitu. Nah, dosa itu hikmah. Artinya jika orang berdosa memang untuk diampuni. Nah, maka orang yang diampuni itu adalah orang yang bertobat. Tobat dalam pandangan orang sufi adalah akhlak dasar, akhlak pertama, bibit akhlak, katakan. Maka orang sufi semua sepakat ketika bicara akhlak, makomat yang pertama adalah taubat. Man la taubata lahu fala maqama lahu kaman la ardalahu fala bina'a lahu. Orang yang tidak punya taubat, maka orang tidak akan membangun akhlak di atas dirinya itu. Sama dengan orang yang tidak punya tanah, nggak bisa bikin rumah. Gitu. Nah, maka jika orang bertaubat, pasti Allah ampuni. Nah, orang tobat itu ada dosa sekarang, tobatnya setahun kemudian diampuni.
Orang yang dosa sebulan kemudian baru taubat, diampuni. Ada orang yang berdosa seminggu kemudian baru taubat. Ada 1 hari kemudian baru taubat. Ada 1 jam kemudian baru taubat, diampuni. Ada yang dia bertobat ketika melakukan dosa. Pada ketika itu juga diampuni. Nah, orang-orang syuhud, tetap manusia melakukan dosa, tetapi sambil melakukan nggak enak rasanya karena sakit. Hati gua dosa, ya, kan nggak enak. Dosa mah kudunya dilakukannya dengan sepenuh nafsu tanpa ada cahaya dan pikiran iman yang mengeruhkan kenikmatan dosa. Maka apabila dia sudah tidak nikmat dosa itu, berarti sudah ada indikasi ampunan yang kita sebut sinar iman, pikiran iman atau apa. Nah, kalau orang dosa selonong boy bloon goblok udah nggak terasa apa-apa, malah ketawa ketiwi, itu berarti dia tidak ada cahaya, tidak ada bau iman. Artinya lama itu diampuninnya, dan itu israr, meskipun kecil, meskipun cuma sekali doang. Bagaimana kalau berkali-kali? Tetap kalau merasa ya Allah nggak enak banget, itu sudah diampun. Itu secara hakikat itu sudah diampun gitu. Cuman bagi manusia akal dan fisik, dia mesti ada action formal bentuk taubatnya itu ya. Maka orang sufi ketika ada orang berdosa dan dia sudah kelihatannya menyesal, udah selesai. Cuman di proses untuk mengerti kepada dimensi hakikat itu tidak dimengerti oleh orang ramai, oleh orang banyak. Maka mereka berani meletakkan satu prinsip, asyhudu la yadurruhu dzambun. Ya. Ini pembahasan dosa kalau tidak menggunakan kacamata tasawuf, kering, gersang, dan kaku, bahkan serem agama jadinya. Tidak punya unsur kasih sayang Allah yang Allah kan mengatakan rahmati wasi'at ghadabi. Kasih sayangku itu mengubur kemarahanku. Gitu. Artinya Allah menciptakan dosa itu sebagai sumber marahnya, itu pun untuk disayangi, karena untuk taubat. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tawab ini dari dosa mukhalafatus syariah min yani fil a'mali dzahirah. Ya. Kemudian yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini baru dosa batinah. Banyak hadis-hadis ada Nabi berkata di depan sahabat. Kata Nabi, jika engkau hamba, Nabi mengatakan hadis qudsi, jika engkau hamba datang kepadaku bawa segerobak dosa, dan engkau datang kepadaku mohon ampun, aku ampunkan, dan aku tidak peduli isi dosanya apa. Nabi ngomong begitu, sahabat cuman, maka Nabi berpikir, wah ini kurang, apa artinya berita gembira ini kok kurang apa ya, kurang diterima dengan sukacita gitu, cuman manggut-manggut doang. Ditambahin lagi oleh Nabi, barang siapa yang mempunyai dosa sebesar gunung-gunung dan dia datang kepadaku untuk bertobat, aku ampunkan dan aku tidak peduli apa dosanya itu. Mulai ngangkat kepalanya sahabat dan kelihatan gembira. Nabi enggak cukup puas. Barang siapa yang dosanya menutupi langit ini dan dia datang kepadaku, mohon ampun, aku ampunkan dan aku tidak peduli apa isi dosanya itu. Takbir sahabat kegirangan. Berhenti itu, kalau belum masih ditambahin lagi tuh. Orang sufi memandang Allah itu dari sisi kasih sayang yang melimpah-limpah. Ya. Maka itu lebih meneduhkan, lebih menyamankan hidup beragama dan berinteraksi kepada manusia.
Sementara jika orang tidak melihat dari sisi ini, agama itu jadi serem, ekstrim. Ya, bawaannya orang salah aja. Baru berbeda tentang Puruya juga udah salah aja. Ya. Tapi bagi orang sufi enggak. Mau muazab apa kek? Ya. Jika yang disembah Allah enggak apa-apa, udah selesai. Qila hammul arif as-sana, hammuz zahid ad-du'a, li'anna hammal arif rabbah wa hammaz zaid nafsah. Ada kitab Syekh Nawawi, coba lihat. Itu kitab itu. Kitab yang kuning itu ya. Iya, itu. Kosong. Hammul arif, ham di sini artinya, ham itu sering kita artikan beban ya. Beban yang memenuhi pikirannya. Kita kan berbuat sesuatu ya, apa keinginan kita, tujuan kita, itu yang memenuhi pikiran kita ya, yang akan menjadi dorongan kuat untuk melakukan ya, itu ada ham. Seperti ada doa, la taj'alid dunya akbara hammina. Ham dia dalam konteks tertentu diartikan kegundahan yang menjadi dia berat ya pada pikirannya. Anak istri itu ham kita. Kenapa? Karena itu beban kita dan yang kita pikirin, dan semua yang kita lakukan demi dia, itu ham ya. Maka arifin, apa yang menjadi ham dia? As-sana. La uhsi sana, kata Nabi ya. Kama asnaita anta ala nafsik. Kami tidak dapat memujimu sebagaimana engkau Allah memuji dirimu sendiri. Artinya terlalu agung. Kenapa ham orang arifin sana? Karena dia merasa keagungan Allah itu menyesakkan pikiran dan dadanya. Keagungan Allah di diri mereka itu mengisi relung pikiran dan jiwanya. Allah begitu agung. Nah, maka sebetulnya bagaimana sih ya, mereka para arifin itu, para aulia itu kok bisa merasakan keagungan Allah? Karena di dalam ruhnya itu telah Allah anugerahkan sifat-sifat mulia yang menjadi sifat Allah ya. Kalau rohani ini Allah anugerahkan sifat-sifat mulia ya, sifat-sifat mulia yang disebut dalam istilah syariatnya akhlak, dianugerahkan ke ruh. Itu sifat-sifat Allah ya, dikasih sabar, ridho, syukur, wara, zuhud, yakin, khauf, mahabbah ya, wajal, amanah, sidik, ikhlas, wafa, qanaah, zuhud, dan puluhan, ratusan sifat. Itu yang tumbuh di dalam jiwa itu, yang dia rasa Allah agung, dia hilang. Itulah hamba ya.
Maka sebenarnya tasawuf itu mencetak orang jadi hamba. Mereka mengatakan ana abdun soro fakhri dimna fakri wadirori, katanya. Saya hamba dan itulah kebanggaan saya. Cita-cita mereka itu untuk menjadi hamba. Apa hamba itu? Selalu merasa perlu kepada Allah dan merasa ittiror. Ittiror itu orang yang sudah sangat darurat kepada Allah, itu senantiasa ya, memerlukan Allah, dan itu hanya hamba. Sifat itu timbul kapan? Jika Allah telah menjelaskan kesempurnaan dirinya dalam bentuk menganugerahkan sifat-sifatnya menjadi sifat kita, maka dia merasa bahwa hidup dia dengan Allah. Maka orang sufi menyebutnya ya, dia beramal billah, katanya, dengan Allah, dengan sifat yang dimiliki di rohaninya. Maka Allah rasanya besar. Kalau nggak punya itu nggak bisa, Pak, nggak bisa besar. Malah kalau ngebayangin besar, melihatnya langit, dunia, wah, itu. Sama juga orang jika punya sifat jujur, itu CCTV-nya di sini. Tapi kalau nggak punya, CCTV-nya di situ. Ya. Kalau orang yang punya kejujuran, ini waskatnya di sini. Kalau enggak, itu waspel namanya. Yang ngawasinya nempel di sana. Dia ingat Allah itu dan merasakan keagungannya, timbul dari sifat yang tumbuh di rohani. Jadi susah ngebuang. Ingat rasa diawasi, rasa agung Allah, rindu, itu tumbuh dari sifat itu. Nggak hilang, Pak, susah hilanginnya. Seperti kisah Ibrahim bin Adam. Setelah dia diberi ma'rifat, ternyata dia jadi kecil. Maka nggak berhenti-berhenti memuji. Coba ulama apa yang menggubah doa puluhan ribu doa? Sufi doang. Selawat aja berapa puluh ribu selawat. Ada yang mereka namakan aurad, rawatib, ahzab, wazifah, selawat, istighfar. Itu karya mereka. Puji terus, karena setiap saat yang dia lihat di dunia ini adalah tulisan sifat Allah pada setiap ciptaan makhluk itu. Apa yang terjadi yang dia baca itu apa? Oleh batinnya asma Allah dan sifat Allah. Ngelihat perempuan cantik, Allah Jamal. Bukan perempuannya, tapi sifat cantik itu Allah Jamal. Dia ngelihat jelmaan. Kalau kosong dari itu, kita ngelihat wanita cantik, cakep eman itu wanita ya. Nah kalau ditanya, itu kalau wali, kalau lagi ngelihat begitu, nafsu enggak? Lah nafsu lah. Nah kalau enggak nafsu, bencong kali itu wali. Namun dominasi rohani telah membuang asar atau bukhor, uap nafsu itu kepikiran. Bagaimana kalau demen? Langsung dikawinin dia, mah langsung dia mau dikawinin ya. Karena takutnya sama Allah doang. Nah itu ham orang arif. Kenapa sana? Karena ada di dirinya, dan itu adalah sifat Allah. Lupa sama dia, bagaimana memuji, mengaku dia. Nah ini ada orang wali, saya kok heran ini, pelan-pelan saya udah berubah ini. Berubah jadi apa? Mau jadi wali romannya ini, coba itu. Nah, itu timbulnya para pengaku wali, pengaku itu ya, sampai dia sendiri kebingungan, heran ya. Baik. Adapun hamuz zahid ad-du'a, doa
Doa di sini meminta. Adapun beban orang zahid itu minta aja sama Allah. Sebetulnya Pak, pinteran orang sufi, orang arif, dia mah nggak minta, muji aja. Coba orang kita puji aja, ngasih nggak? Ngasih baik. Ya, mungkin belum ngomong juga udah dah, gua kasih lo. Minta aja, nggak dikasih. Ya, abang itu mantep banget, abang orangnya baik banget, nggak ada orang ngeliat saya di dunia ini ngeliat kayak abang. Beli rokok tuh, ya, sebungkus 1 juta ngasihnya. Ya, ini sebungkus 1 juta, udah ambil tuh, cuman dipuji doang itu. Ya, itu sebab orang sufi itu disebut ulil albab, ya, orang yang punya kebijaksanaan. Orang zuhud ad-du'a at-talab. Kenapa? Li'anna hammal arif rabbah. Karena yang menjadi beban berat bagi orang arif, yang jadi pikiran dia Tuhan, dia nggak ada. Wong dia sudah melihat bahwa dia adalah majla Allah, suratuh. Itu yang jadi dia ini. Ini bagi dia adalah sifat dan asma Allah. Maka berarti dia memikul Allah. Arabtu rabbi bi rabbi. Allah, nggak bisa. Kayak orang lagi demen, ya, orang udah punya bini masih demen yang lain baik, lah ketahuan sama bininya ngigok. Khadijah, kata bininya 8, gua Maryam gitu ya. Kok bang Maryam, ya, Khadijah gitu ya. Ya, hati-hati kalau demen orang Pak, jangan pengen ngigok begitu. Sembunyi-sembunyi ketahuan dari ngigoknya. Sampai ada itu dia kena kawin siri, nggak ketahuan bininya, udah kebangetan demen, akhirnya anak jadi namain anak bininya, ya Khadijah, nggak ketahuan dah. Wahammu zaid nafsah. Beban orang zuhud dirinya. Kenapa? Karena orang zuhud itu orang yang tidak ingin hatinya keruh oleh dunia, maka dia jaga hatinya itu agar tidak dirusak oleh dunia. Itu orang zuhud. Maka yang dia pikirin dirinya, ya Allah bagaimana saya supaya jangan ada pikiran dunia, supaya memikirkan Allah. Masih proses untuk membersihkan raghbah fid dunia. Itu zuhud. Maka orang zuhud bukan orang arif, orang zuhud bukan orang sufi. Kita sering salah, ya bukan salah, yang nggak tahu. Ada orang duduk di atas gunung, mencil sendiri, ibadah rajin, nanam cabai dewek, bawang dewek, semua dewek. Wah, itu sufi? Bukan, itu orang sakit, namanya az-zahid. Dia orang yang lemah, maka dia menjaga dirinya begitu. Orang sufi, orang arif, hidupnya di tengah mall, dan dia adalah sumber kekuatan, sumber kasih sayang, dan mesti bersama orang, nggak mau menjauh. Itu namanya sufi arifin. Ini orang enggak, wah tuh sufi banget, orang sakit, abid, zahid. Ini di mata orang sufi. Coba kita pergi ke orang zuhud seperti itu. Kita minta nasihat. Kiai, nasihatin saya. Kamu apa? Saya anggota parlemen. Berhenti kamu, parlemen itu kotor. Sudah masuk ke hutan sana, bikin rilat. Coba solusinya seperti yang dia lakukan, karena dia nggak manfaat untuk orang lain, hanya manfaat untuk dirinya. Itu orang zahid. Sebetulnya orang sakit, yang tahu dirinya sakit, maka dia melindungi, menjaga dirinya. Disebut az-zahid. Ya. Di dalam buku tasawuf ada penjelasannya, ya, terang benderang. Zahid itu setara dengan
murid yang masih pengen surga, belum pengen Allah, belum. Ya, tapi dia kelas terakhir sebagai murid itu zuhud, kelas terakhir. Jika tamat, maka dia naik ke, ini udah mulai wali, ya, udah mulai wali dari kelas terakhir itu. Jika tamat, dia naik ke mukhlisin, atau yang disebut istilah wali mulamatiyah. Ya, ada dalam istilah orang sufi. Nggak penting itu istilah, cuman mereka memberitahukan tajribah ruhiyah, pengalaman kerohanian dalam tasawuf itu, ya, bahwa sifat-sifat sufi murabbi arifin, dia betul-betul seorang pembawa cahaya, pembawa kasih sayang. Dia hidup bersama orang banyak. Kalau zahid, statusnya masih murid, ya, tapi di kita ya nggak tahu itu sufi bukan, ya, bukan sufi. Kalau sufi suka sepi, ya, ya dia. Wa an ba'dil hukama man tawahama annahu waliyan aula min Allah qallat ma'rifatuhu billah. Wa man tawahama anna lahu aduan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa yang menganggap bahwa dia punya penolong, punya wali ini yang menanggulangi, wali ini yang menyayangi, yang mengasihi. Karena wali itu ada kata wali, ada kata wali. Ya, kalau wali dengan alif wali itu hakim, hakim, penguasa. Ya, kalau wali itu penolong, penyayang, pengasih, pendidik, ya. Itu wali, wazan fa'il. Kalau wali wazan fa'il. Nah ini man kana waliyan, barang siapa yang memiliki penolong selain Allah, yang lebih utama dari Allah, berarti dia makrifatnya kepada Allah kecil, ya. Ya, jangan ke Allah dulu, kita dulu berusaha. Nah, seolah-olah ada yang menolong dia itu usaha, yang keluar dari dia. Apalagi ke dukun dulu, ntar baru ke Allah. Gitu. Itu udah memang gak kenal dengan Allah. Ya. Dan orang yang menyangka bahwa dia mempunyai musuh lebih kuat daripada nafsunya, itu juga dia kurang mengenal dirinya. Maka man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, berarti dia telah mengenal Tuhannya. Maka orang yang mengenal dirinya, seperti yang disabdakan oleh Nabi, a'da aduwik nafsuka baina jambaik, musuh besar nafsu yang ada dalam dirimu, jasadmu. Nah maka, dan orang yang mengenal Allah, maka Allah menjadi walinya. Karena dia mengenal Allah, Allah menjadi walinya, maka dia pun wali, ya. Maka itu sebab wali itu wajannya fa'il. Wajan fa'il itu wajan fa'il. Wali ini punya makna fa'il dan punya makna maf'ul. Fa'ilnya bahwa dia pun dianugerahkan sifat wali itu, maka dia mampu menanggulangi, mengalahkan, mendominasi fisiknya dan di luar fisiknya. Dia nggak kalah dengan maksiat, nggak kalah dengan hinaan, nggak kalah dengan musibah apapun. Dia wali fa'il, bahkan dia penolong. Dan dia juga memang sebelum fa'il maf'ul dulu. Allah telah menolong dia.
Ya. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah lah yang menanggulangi orang-orang soleh. Ya. Maka orang yang menjadi wali berarti jiwa dia adalah wilayah Allah. Allah lah walinya. Ya, waliyu Allah lah walinya orang-orang beriman ya. Yang mengeluarkan minaz zulumati ilan nur, itu Allah. Adalah sifat-sifat yang telah dia miliki untuk menolong, yaitu sifat akhlak. Orang apabila punya sifat akhlak, maka dia selalu menang karena ada pertolongan dari dalam dirinya, yaitu Allah. Dia wali. Ya. Orang marah, dia baik, selamat kan? Menang dia. Ya, dan seterusnya. Waduh, nggak habis-habis ini ya. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.